Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, video kali ini saya mau membahas tentang speaker di mobil ya. Jadi ini saya bahas di mobil Toyota Avanza lama yang generasi pertama ya, atau yang biasa disebut Avanza Old. Nah, jadi ini speakernya ini kan dia masih bawaan pabrik. Jadi ini saya mau ganti ke speaker yang aftermarket pakai merek Orca atau Orca. Jadi ini saya pilih tipe RC652 SPL. Jadi saya pilih tipe speaker split. Ini karena di Toyota Avanza yang mau saya pasang ini dia tipe S ya. Dia ada tweeternya di bagian pilar A-nya. Jadi saya pilih yang tipe Orca RC652 SPL yang juga memiliki tweeter. Dan ini juga dilengkapi dengan crossover. Saya pasangnya tidak pakai amplifier ya, jadi langsung dari head unitnya aja. Oke, sebelum saya lanjut ke videonya, saya mohon untuk di like, komen, dan subscribe ya kawan. Terima kasih. Oke kawan, jadi ini speaker yang akan saya pasang di Toyota Avanza tipe S ya, yang memiliki tweeter juga. Ini saya pakai merek Orca tipe RC652 SPL. Nah, jadi ketika kita beli satu box, ini kurang lebih yang didapat seperti di gambar ya. 2 woofer, 2 crossover, dan juga 2 tweeter. Nah, ini karena berhubung speaker sebelah kanannya sudah saya pasang, jadi cuman ada satu aja nih di sisi sebelah kirinya. Jadi intinya kita nanti dapat seperti di gambar ini ya. 2 woofer, 2 tweeter, dan 2 crossover. Dan juga kita dilengkapi dengan kartu garansi. Nah, jadi ini saya mau coba buka woofernya dulu ya. Jadi ukuran woofernya ini sendiri tidak terlalu besar ya, dan juga tidak terlalu berat. Karena ya wajar lah, ini tipe Orca yang masih menengah ke bawah ya, tapi memiliki kualitas yang sudah cukup baik. Untuk magnetnya sendiri tidak terlalu besar, dan dayanya ini 90 watt ya maksimal. Nah, ini untuk bagian depannya seperti ini. Jadi ini nanti ring cover depan ini tidak dipakai ya, kita langsung pakai woofernya aja. Jadi langsung nanti seperti ini kita tempel di mobil. Nah, ini adalah tweeternya ya. Tweeternya juga kita dapatkan sepasang kanan kiri, tapi ini sebelahnya sudah saya pasang, jadi tinggal satu aja. Ini untuk desibelnya sendiri, dia totalnya 90 desibel ya. Nah, ini adalah crossovernya yang akan kita tempel nanti di sisi pintu ya. Nah, ini untuk tweeternya sendiri ya. Tweeternya juga ukurannya cukup kecil, paling kurang lebih ini berdiameter 7 sentian ya. Tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, sedang lah. Nah, ini nanti tweeter ini covernya tidak kita pakai ya. Ini nanti covernya dilepas saja. Untuk melepas itu sendiri kita tinggal putar ke kiri lalu diangkat. Ini kita tidak pakai. Terus di bagian bawahnya juga nanti tidak dipakai ya. Jadi kita cukup lepas ini aja ya, bagian cover bawahnya. Nanti tweeter ini sendiri langsung kita tempel di pilar A-nya ya, atau kita letakkan di tempat sebelumnya. Oke, ini adalah crossovernya. Untuk sisi sebelah kiri ini adalah in, dan yang tengah adalah WF itu woofer. Dan sisi paling sebelah kanan TW ini artinya adalah tweeter. Ini kita harus perhatikan positif dan negatifnya ya. Dan ini satu lagi merupakan ring speaker ya. Jadi ini dijual terpisah dari dalam box. Fungsinya ring ini gunanya seperti ini ya. Dia sebagai bantalan di bagian bawah speaker untuk menghindari jendela nabrak magnet speaker yang baru. Oke, sekarang saya mau mereview speaker yang sebelum diganti dulu ya.
Ini langsung dari head unit. Saya setel di volume 20. Volume 16. Dan untuk di bagian bidang speaker ini saya fokuskan di bagian kiri depan ya. Jadi tidak ada suara di sisi lainnya, cukup di kiri depan. Dan perlu diperhatikan ya kawan, mungkin ini nanti hasil dari suaranya berbeda di setiap perangkat, tergantung dari pertama mikrofon yang saya pakai, dan kedua output speaker dari perangkat kawan-kawan ya. Jadi saya sarankan coba didengarkan menggunakan headset ya. Oke kawan, jadi itu adalah hasil suara speaker yang masih bawaan asli ya. Sekarang kita ganti speaker yang lamanya ke tipe Orca yang baru ya. Nanti kita review lagi setelah kita ganti semuanya, hasil suaranya perbedaannya sangat jelas atau tidak ya. Dan untuk membukanya atau mengganti speakernya, ini kita cukup lepaskan door trim ya. Sudah banyak video saya tutorial cara melepaskan door trim. Ini kita cukup lepaskan dua baut yang ada di handle pembuka pintu dan juga di tombol power window ya. Ini kita lepaskan, dan jangan lupa untuk soketnya juga kita lepaskan semuanya. Nanti setelah kita lepas baru kita bisa lepas door trimnya. Oke, setelah panel door trim terlepas, ini kita posisikan untuk peletakan crossover ya. Ini untuk peletakan crossover saya taruh di sini di sisi pintu ya. Saya cari tempat atau permukaan yang benar-benar datar, jadi nanti kita bisa tempelkan crossovernya di sini menggunakan double tip. Sebenarnya kita disediakan dua buah skrup ya, baut skrup. Jadi kita langsung skrup di crossovernya, tapi itu cukup sulit karena kita harus mengebor panel pintu ya. Agar pekerjaan lebih mudah, jadi ini saya tempelkan double tip aja. Karena menggunakan double tip juga sudah cukup kuat ya. Karena seberapa besar sih goncangan atau getaran ketika kita menutup pintu dan juga di jalanan ya. Jadi untuk pemasangan menggunakan double tip masih terbilang cukup baik ya.
Oke, setelah crossover tadi kita tempel di atas ya, di sisi pintu tapi bagian atas. Dan sekarang kita lepaskan speaker yang lamanya ya. Ini kita cukup menggunakan obeng plus karena dia menggunakan baut skrup ya. Kita tinggal lepas saja ketika ketiga baut skrup ini. Nanti setelah terlepas semua, ini speaker bisa kita langsung lepas ya. Jangan lupa soketnya juga dilepas. Oke, setelah soket terlepas, nanti kita siapkan kabel yang sudah diberikan skun di bagian depannya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kawan, skun kabel yang sudah diberi skun di bagian depannya, skun pipih ya. Dan untuk di bagian belakangnya ini saya tidak berikan skun lingkaran karena saya tidak punya skun lingkarannya. Nah, ini jadi langsung kita pasangkan di soket speaker inputnya ya. Jadi untuk positif dan negatifnya ini nanti kita tes aja. Kalau misalnya dia hidup berarti dia benar positif dan negatifnya, kalau tidak hidup berarti terbalik ya. Oke, berikutnya kita siapkan kabel yang sudah diberi skun juga ya, tapi skunnya ini sekarang skun betinanya atau skun ceweknya ya. Untuk kabel yang kedua ini fungsinya untuk kita sambungkan ke speaker yang baru ya. Kalau yang pertama tadi kan kabel skun gepeng atau cowokannya yang kita sambung ke input dari soket speaker aslinya. Lalu kabel yang lagi saya pasang ini untuk disambungkan ke speaker yang baru ya. Oke kawan, sekarang kita memiliki 4 buah kabel ya. 2 kabel untuk input dari kabel speaker, dan 2 kabel tadi adalah untuk kita pasangkan ke speaker yang baru ya. Dan untuk jalur kabel ini kita harus susun yang rapih agar tidak mengganggu aktivitas jendela naik turun ya. Jadi kita ikuti saja posisi jalur kabel sebelumnya atau yang dari bawaan pabrik, kita letakkan di posisi yang sama ya, agar benar-benar aman, tidak mengganggu aktivitas jendela atau aktivitas yang lainnya di dalam panel pintu ini ya. Nah, kabel ini kita arahkan ke bagian crossover ya. Crossover ini kan tadi kita taruh di atas, jadi nanti kita sambungkan di crossover yang di atas tadi ya. Ini kita jangan sampai tertukar mana kabel input dari speaker, soket speaker, dan 2 kabel lagi dari yang akan kita sambungkan ke speaker yang baru. Jadi untuk kabel negatif kita sambungkan ke crossover input negatif. Karena berhubung negatifnya ini saya menggunakan kabel hitam, jadi mudah untuk dibedakan ya. Akan lebih mudah lagi ketika kita memiliki beberapa warna kabel, jadi tidak tertukar. Dan untuk positif dari input soket speaker kita sambungkan juga ke input positif crossover ya. Jangan sampai terbalik, nanti kalau terbalik dia tidak hidup atau nanti suaranya kualitasnya jadi kurang bagus ya. Oke, sekarang kita pasangkan 2 kabel berikutnya ya. Ini kabel yang akan kita sambungkan nanti ke speaker yang baru. Untuk kabel hitam adalah arus negatif, jadi kita sambungkan ke crossover woofer negatif. Jangan sampai terbalik ya kawan. Kita sambungkan ke crossover yang di skun woofer
tapi yang negatif. Nanti setelah terpasang, baru kabel satunya lagi kita sambungkan ke crossover woofer yang positif. Nah, nanti setelah ini semua terpasang, kita tes dulu ya, speakernya hidup atau tidak. Kalau misalnya hidup, kita lanjutkan prosesnya. Tapi kalau tidak hidup, kemungkinan ada yang terbalik di jalur kabelnya ya. Oke, kabel di bagian crossover tadi sudah kita pasang semua. Sekarang kita pasangkan ring speakernya ya dulu ya. Ini gunanya untuk mengantisipasi agar magnet speaker tidak menabrak jendela, dan juga mengantisipasi getaran yang berlebihan ya, karena kita menggunakan speaker yang daya wattnya jauh lebih besar dari bawaan aslinya. Jadi dia juga berfungsi sebagai peredam getaran. Akan lebih baik lagi ketika di panel pintu ini kita pasangkan peredam ya. Nanti akan saya videokan juga atau saya berikan tutorialnya cara memasang peredam di panel pintu ya. Oke, setelah ring speaker tadi terpasang dengan baik, sekarang kita pasangkan speaker yang barunya ya. Dia juga menggunakan 4 buah baut skrup. Tapi sebelum kita pasangkan, ini kita sambungkan dulu soketnya ya. Ini terdapat logo positif dan negatif ya. Kita langsung pasangkan aja. Untuk kabel merah ini saya menggunakan jalur positif, dan kabel hitam jalur negatif. Ini kita tempel dulu sementara, lalu kita tes ya. Nanti kalau misalnya dia hidup, kita lanjutkan prosesnya. Tapi untuk di sesi ini saya tidak videokan cara pengetesannya, karena kita cukup mudah untuk pengetesannya, tinggal hidupkan tabnya aja ya, atau heat unitnya aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan tweeter ya. Oke, cover pilar A nya tadi sudah dilepas. Ini kita bisa lihat langsung ada tweeter di pilar A ini ya. Ini kita lepaskan dulu baut 10 nya ya. Oke, setelah baut 10 nya terlepas, ini kita lepaskan soketnya juga ya. Nanti soket tweeter yang dari mobil ini kita tidak pakai, karena kita nanti menggunakan dari crossover yang baru ya. Nah, ini tweeter yang lamanya kita lepaskan dari bracketnya ya. Oke, ini tweeter lamanya sudah dilepas dari bracketnya ya. Ini kita simpan baik-baik bautnya, ditaruh di tweeter lamanya aja. Nanti suatu saat mungkin kita pakai kembali tweeter ini, atau ada yang membutuhkan bisa kita berikan ke yang membutuhkan. Lalu setelah ini bracket yang sudah kita lepas tadi, ini kita pasangkan tweeter Orca yang baru ya. Ini nanti kita tempel di sisi sebelah sini aja menggunakan double tip, karena tweeter dari si Orca ini tidak memiliki lubang skrup di bagian tengah ya. Oke, ini tweeter yang barunya. Di bagian belakangnya juga tidak terdapat tempat baut skrup ya. Jadi ini saya langsung tempelkan menggunakan double tip. Posisikan tweeter ini di bagian tengah-tengah dari bracket ya, agar nanti ketika kita pemasangan cover pilar A nya tidak terhalang atau tidak terganggu ya.
Oke, sekarang kita lanjut pemasangan tweeter yang barunya ya. Kita posisikan sesuai dengan posisi sebelumnya tadi, dan biarkan kabel dari tweeter yang baru ini seperti ini ya, karena nanti kita sambung dari kabel yang dari crossover. Kenapa kita tidak sambung ke kabel atau soket yang bawaan mobil? Karena kita menggunakan speaker yang memiliki crossover ya, jadi kita powernya ambil dari crossover yang baru. Oke, sekarang kita siapkan kabel yang cukup panjang untuk menyambungkan tweeter ke crossover ya. Ini kita menggunakan kawat. Saya sambung kabel ini ke kawat ya, karena nanti kabel ini akan melewati kabel grommet yang di pintu ya, agar pemasangan atau pembukaan jalur kabel ini mudah. Jadi depannya saya berikan kawat yang sedikit kaku. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya kawan. Kita lepaskan kabel grommet dulu. Nanti setelah terlepas baru kita masukkan kabel yang baru dari sisi lubang speaker ya, seperti ini. Jadi ini saya langsung arahkan ke kabel grommet. Nanti setelah tembus kabelnya, kita arahkan kabel ini ke atas ya. Kita arahkan ke atas ke tweeter yang tadi sudah kita pasang. Ini agar mudah saya lepaskan dulu. Maaf, bukan kabel grommet tapi karet grommet. Oke, jadi seperti tadi ya cara mengaliri kabel ke tweeter ya. Nah, kabel yang dari crossover tadi, yang kabel baru yang kita bikin baru tadi, ini kita sambungkan ke kabel tweeter ya. Untuk positif dan negatifnya juga harus diperhatikan, tapi karena saya barusan tadi membaca buku petunjuk, untuk dari positif crossover kita sambungkan ke negatif tweeter. Oke, saya ulang ya. Dari positif crossover yang skun tweeter, ini kita sambungkan ke negatif tweeter. Dan begitu juga selanjutnya. Untuk negatif dari crossover kita sambungkan ke positif tweeter. Kenapa dibalik seperti ini di manual book? Mungkin tujuannya agar nanti kualitas suara vokal atau treble-nya lebih jelas ya. Kalau untuk posisi sebelah kanan saya sambungkan normal, positif ke positif, negatif ke negatif. Tapi untuk sisi sebelah kiri ini dia berlawanan ya.
dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Tapi setelah saya tes kenapa dibedakan seperti itu, memang benar beda dari kualitas suara ya. Kalau kita sambungkan positif ke negatif yang di sisi sebelah kiri ini, dia kualitas suara vokalnya itu lebih lantang dibandingkan dengan positif ke positif, negatif ke negatif untuk jalur Twitter sendiri ya. Dia suara vokalnya agak lebih mendem. Jadi kayaknya dia lebih fokus ke bass di sisi sebelah kanan ya. Jadi sepertinya memang sudah bawaan dari pabrikan si Orca menyarankan seperti itu pemasangan jalur kabelnya ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri di manual book dari Orca ini ya. Ini saya tidak fotokan. Oke kawan, sekarang kita sambungkan kabel yang tadi kita bikin baru ke crossovernya ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, negatif ke positif, positif ke negatif. Oke, setelah semua jalur terinstall, ini sekarang kita pasangkan baut speakernya ya. Oke kawan, sebelum kita pasangkan door trim ini ke mobilnya, ini ada yang harus kita akali dulu ya. Jadi ini ada sirip di bagian door trim yang mengganggu speaker yang baru ya. Karena ini siripnya cukup panjang dan sementara speaker yang kita pasangkan tadi dia agak sedikit mengarah keluar karena kita tambahkan ring speaker ya. Jadi dia agak sedikit nonjol keluar. Jadi ini saya siasati untuk dipotong aja siripnya agar tidak mengganggu speaker yang baru ya. Karena kalau ini tidak dipotong atau dipaksakan dipasang, nanti
karet speaker yang baru bisa robek kena plastik ini ya. Jadi ini saya potong seperti ini, benar-benar tipis tapi tidak sampai habis, agar pemasangan door trim ini bisa normal sesuai sebelumnya ya. Oke kawan, sekarang kita tes hasil pemasangan speaker yang baru. Ini untuk yang sekarang seperti sebelumnya tadi ya. Posisi speaker saya hidupkan di bagian depan kiri aja ya. Untuk sisi speaker lainnya mati. Dan juga ini volumenya 20. Tidak begitu pengaruh, yang sebelumnya tadi 16 dan sekarang 20. Cuman beda di tingkat kekerasannya aja ya. Oke, perlu diperhatikan sekali lagi, kualitas dari suara mungkin berbeda-beda dari setiap perangkat yang kawan-kawan gunakan dan juga perangkat yang saya gunakan, terutama di mikrofon yang saya gunakan ya. Lebih baik saya sarankan menggunakan headset agar dapat membedakan kualitas suara sebelum dan sesudahnya ya. Oke kawan, jadi seperti itu ya hasil dari suara atau output suara yang dihasilkan ya. Dari speaker sebelumnya kita ganti ke speaker Orca tipe RC652 SPL. Jadi menurut saya pribadi, dibandingkan dengan speaker bawaan aslinya, jauh lebih baik menggunakan speaker Orca ini ya. Karena pertama dari segi watt dia lebih besar, pasti menghasilkan suara yang lebih jelas dan lebih lantang. Apalagi di sisi mid bassnya ya, dia cukup baik. Lalu untuk dari sisi treble dan vokal pasti juga jauh lebih baik ya. Ini dia juga tambah jelas, apalagi kita pasangkan tweeter di pilar A ya. Jadi kita merasa suasana di all around kayak di dalam bioskop. Jadi kayak suasana seperti lagu itu ada di sekitar kita ya. Stereonya itu dapet, kanan kirinya juga dapet. Jadi kalau kawan-kawan mau menggunakan speaker ini sangat baik ya. Karena pertama dari segi harganya yang juga masih terjangkau, pemasangannya juga tidak ribet, dan dari hasil suara juga masih dapat ya. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang review dan juga pasang speaker Orca tipe RC652 SPL di Toyota Avanza lama tipe S. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya EDIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan.
Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.